Salam, salam jumpa saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menikmati hari yang baru dan berkat yang baru yang dapat kita jalani. Terima kasih kepada kita yang tetap setia untuk mengikuti program Lentera Anugerah dalam Klasis Medan 1, dan biarlah pada kesempatan ini kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan tetap bersyukur lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Persiapkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan segala penyertaan Tuhan. Berfirman Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Tema kita, lawanlah godaan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, seorang yang bernama John White, dia pernah mengungkapkan dalam bukunya bahwa kecakapan terhebat iblis itu terletak pada kemampuannya membuat seseorang merasa sebagai majikan atas dirinya sendiri. Saudara, iblis di sini memiliki berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kehidupan iman percaya kita. Dia bisa memberikan permen kepada anak-anak, dia bisa menggoda anak muda dengan pornografi misalnya, dan dia juga bisa memberikan tawaran yang menggiurkan. Melalui harta kepada para penguasa, bahkan dia juga bisa menawarkan kekuasaan kepada orang-orang yang haus kekuasaan. Sadarkah saudara akan godaan-godaan ini, dan itu disediakan, diperhadapkan, ditawarkan kepada kehidupan kita juga. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Kristus, godaan ini juga untuk berbuat dosa berasal dari hawa nafsu kedagingan dalam diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14, kalau kita bandingkan itu dapat kita dengar dari firman ini. Manusia mudah terjerumus ke dalam dosa, dan seluruh kehidupannya memang sudah benar-benar sudah rusak oleh dosa. Nah, dengan tekadnya sendiri, mustahil manusia itu untuk lepas dari kuasa dosa. Jadi yang pertanyaan bagi kita, kalau begitu bagaimana kita dapat menghadapinya? Satu-satunya cara, saudara yang terkasih, itu adalah dengan menundukkan diri kita kepada Allah, melawan iblis itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tadi jelas dan tegas firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lari dari hadapanmu. Lari dari kehidupanmu, lari dari apa yang ada dalam diri kita. Memang ini satu-satunya cara untuk melawan godaan iblis. Saudaraku yang dikasihi Kristus, tunduk kepada Allah. Yang dimaksud dalam perkataan ini adalah bagaimana kita menyambut anugerah Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya. Adapun melawan iblis berarti kita secara aktif. Kita bukan pasif Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Tetapi kita terus berjuang secara aktif mendaya gunakan
anugerah daripada Allah itu untuk melawan tipu muslihat iblis yang juga mencobai kita melalui hawa nafsu kedagingan. Memang iblis akan selalu berusaha untuk mengetahui titik kelemahan kita, saudaraku yang dikasihi Kristus. Kita pencobaan itu apa yang paling tepat untuk menggoda kita, kapan waktu untuk menawarkannya, dan cara apa yang paling efektif untuk menjatuhkan kita. Iblis di sini begitu sabar, menunggu saat kita berada dalam keadaan yang paling lemah. Nah, di saat lemah inilah iblis akan bertindak dengan cara yang begitu licik. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita perlu menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Supaya kita itu bisa waspada terhadap pencobaan iblis, dan janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita. Tapi ingatlah, kemenangan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita, haruslah kita berpegang pada kebenaran itu. Dan tolaklah tawaran iblis ini. Semoga kita semua mampu memenangkan tiap godaan yang datang menghampiri kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga kami mampu untuk bisa melawan godaan. Dan itu karena kami semuanya tunduk kepada kuasa daripada Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan, sehingga kami taat dan mampu mengerjakan sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkuasa untuk melindungi kami. Yakinkan kami Tuhan, supaya kami bisa melewati semua godaan ini. Terima kasih Bapa di surga, bagi kami yang merasa bahwa saat ini kami tergoda, kami lemah, kami terpuruk, kami tidak mau untuk bisa mengerjakan apapun, karena kami merasa bahwa kami tidak mampu. Tuhan ajari kami untuk mengingat bahwa kuasa itu dapat kami taklukkan lewat keyakinan kami kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan menolong kita untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.